بن عبد الله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعده. حضرة المكرمين والmuhtaramin, akhsu bidzikri Bapak Ketua DKM Masjid Khairul Ummah, Bapak Hanipan beserta jajaran, para guru-guru kita yang ada di wilayah sini, wabil khusus yang hadir di dalam majelis ini, para sesepuh, tokoh masyarakat, pimpinan kita, bapak-bapak RT, bapak RW, bapak-bapak al-hadirun rahimakumullah. Bagaimana bapak kabarnya di malam hari ini, baik dan sehat? Alhamdulillah. Baik bapak, pada kesempatan pertemuan kita malam hari ini, kita melanjutkan bahasan masih mengaji dan mengkaji bab tentang fi bayani syiddatul maut, penjelasan tentang dahsyatnya sakaratul maut. Sekarang kita masuk paragraf yang baru. Yaitu ad-dahiyah ats-tsaniyah, guncangan sakaratul maut, artinya sakit tahapan yang kedua dari sakaratul maut. Yaitu musyahadatus suratil malakil maut wa duhulur rawi wal khaufi minhu alal qalbi falau ra'a suratahu allati yaqbidu alaiha ruhul abdi al mudnib a'zamur rijali quwwatan lam yutik ru'yatahu. Ini guncangan sakaratul maut atau sakitnya sakaratul maut yang kedua adalah dengan diperlihatkan langsung bentuk malaikat pencabut nyawa, ya. Malaikat Israel plus tim, ya, jadi bahasa tim ya, karena malaikat Israel itu nyabut ruh manusia tidak sendirian, tapi bertim. Dan pada saat melihat bentuk malaikat, rasa takut yang sangat, rasa gelisah yang sangat masuk ke dalam hati orang yang sedang sakaratul maut. Terlebih al-mudnib, ya, pendosa, terlebih pendosa. Ke orang baik, orang soleh juga sama takut, tapi lebih orang yang senang gemar berbuat dosa, al-fajir. A'zamu rijal quwwatan. Kenapa pendosa lebih takut? Karena malaikat maut tersebut wujud dan tampangnya a'zamur rijal quwwatan, lebih dahsyat wujud bentuk aslinya di hadapan mereka. Bagaimana gambarannya? Nanti di paragraf selanjutnya. Lam yutik ru'yatahu, sehingga yang sakaratul maut dari pendosa itu tidak mampu melihatnya. Faqad ruwiya an Ibrahim al-Khalil alaihissalam, sesungguhnya telah diriwayatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, annahu qol limalakil maut, bahwasanya beliau bertanya kepada malaikat maut. Sebentar, ini pernah disampaikan belum Pak? Belum ya? Oh ya belum. Nah,
karena ada beberapa masjid yang sama, saya terbesit apa udah pernah atau belum. Takutnya saya kalau ngaji udah pernah terus saya sampein, ya nggak enak bener Pak rasanya. Ya, jadi saya nggak ada persiapan bahasanya gitu. Ya, jadi taklim tanpa persiapan. Karena saya mikir takutnya ya sudah pernah. Alhamdulillah kalau belum pernah, kita lanjut. Diriwayatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya ia bertanya kepada malaikat maut, hal tastati'u antariyani surataka allati takbidu alaiha ruhal fajir. Wahai malaikat maut, malaikat Israel, apakah kamu bisa menampakkan wujud aslimu manakala kau sedang mencabut nyawa ruh orang yang fajir. Fajir itu Pak, pendosa kelas kakap. Ya, kalau pendosa biasa udah mudnib aja, mudnib artinya orang yang berdosa. Tapi kalau fajir itu dia berbuat dosa sudah hobi bahasanya, gemar. Kalau nggak berbuat dosa malah nggak enak. Gitu Pak. Ya, badannya bisa bahasanya nuntut tuh kayak orang kecanduan. Nah, itu seperti orang-orang yang kecanduan itu udah dikatakan fajir itu. Gitu. Ya, bapak-bapak yang suka selingkuh, ya di sini di sono di tiap tikungan gitu masih ada gitu ya. Itu fajir itu Pak. Nah nanti ada lagi tingkatannya mujahir. Ya, bukan muhajir. Kalau muhajir bagus orang yang hijrah. Tapi kalau mujahir, ya bukan mujair Pak ya, mujahir. Kalau mujair enak dipecak itu Pak. Nah maksudnya ikan, ya, ikan nila itu. Nah kalau mujahir itu artinya orang yang berbuat dosa, Allah tutup itu dosanya, aibnya. Misal di antara bapak-bapak nih, ya ada yang kalau malam minggu itu nongkrong di Ciberem bawa cewek misalnya, bukan istri bapak, selingkuhan. Saya nggak tahu, Pak RT di sini nggak tahu, ya Pak RW nggak tahu, teman-teman dekat pun nggak tahu. Ya, kemudian bapak ngobrol di perempatan atau mungkin nanya, Pak Ustadz, apa hukumnya selingkuh? Ya, saya selingkuh mulu Pak Ustadz di Ciberem setiap malam minggu gitu. Nah, ya pertanyaannya bagus, tapi ya ketika kita dengan terang-terangan menyampaikan itu jadi ketahuan oleh yang lain, itu namanya mujahir. Itu Pak. Ya bertanya aja biasanya Pak. Ada Pak Ustadz teman saya gitu, suka selingkuh gitu. Dia nanya ke saya. Cuma kalau bapak nanyanya ke saya, langsung saya smash itu Pak. Temen bapak apa bapak gitu. Ini biasa banget mengatasnamakan temen. Nah, lain halnya kalau memang tuntutannya berbeda. Contoh kayak orang di kursi pesakitan, jadi saksi misalnya, lagi di sidang tuh depan pengadilan. Nah kalau itu Pak, boleh kita menggambarkan sejelas-jelasnya perihal keburukan, kejahatan. Misal ya kita tertuduh misalnya nggak melakukan dan seterusnya, atau saksi melihat langsung. Pokoknya keluarin Pak jeroannya semua, apalagi terkait dengan nyawa orang, kebebasan orang. Kalau kita nggak ngomong padahal kita saksi mahkota, orang tersebut yang didakwa nanti bisa dihukum misalnya berapa tahun penjara atau bahkan dihukum mati. Maka Pak boleh mengungkap borok-borok yang ada. Kalau gitu boleh Pak. Ya, jadi jangan tidak semua kemudian ya dipukul rata. Islam itu agama yang sangat indah sekali Pak. Ya. Nah jadi Bapak, fajir itu orang yang suka berdosa dan bangga dengan perbuatan dosanya. Ya, kalau dikit-dikit berdosa Pak, itu mudnib sifatnya. Ya. Dan kita manusia Pak, selain Nabi, maksudnya selain Nabi Muhammad, nggak mungkin lepas dari namanya dosa, khilaf, salah, nggak mungkin gitu. Jadi Bapak ya, manusiawi maksudnya gitu. Tapi jangan kemudian kebablasan dijadikan landasan. Wajar saya berdosa, wajar saya berzina, wajar saya merampok karena saya bukan Nabi gitu. Kalau Nabi Muhammad, beliau selalu gagal ketika menginginkan sesuatu yang kira-kira kurang pantas. Itu Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad dapat jaminan maksum gitu Pak ya. Kemudian Bapak-bapak, ketika Nabi Ibrahim minta malaikat maut menunjukkan wujud aslinya, ya, malaikat Israel bilang la tatiku dzalik,
wahai Ibrahim, kamu tidak akan mampu melihat menatap wajahku manakala ya aku ini mencabut orang yang pendosa, nggak akan mampu. Qol bala, ya oh begitu, tapi saya minta tetap ya tampakkan wajah aslimu wahai malaikat Israel. Itu Pak, ini bersyukur alhamdulillah Pak. Nah ya memang semua sudah digariskan oleh Allah Pak. Ya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya udah Allah bereskan. Ya segala sesuatu terjadi. Sampai Nabi Ibrahim bertanya seperti ini untuk apa? Sekarang Pak nggak ada lagi bahasanya yang tertutupi. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Muhammad, hari ini telah kusempurnakan agama. Ya maksud Islam, agama kita ini nggak ada. Yang nyata udah jelas, yang goib udah dijelaskan. Yang nyata ketika Rasulullah berada di punggung bumi, yang goib ketika Rasulullah Mi'raj, itu Pak sudah tuntas. Nah kemudian karena keinginan keras Nabi Ibrahim, qol baik kalau begitu. Fa'aradhum anni, diceritakan oleh Nabi Ibrahim itu malaikat Israel yang pertama wajhan biwajhin, muka ketemu muka kayak kita begini. Kemudian beliau memalingkan badan beliau, membelakangi Nabi Ibrahim sebentar. Fa'aradu anhu thumma iltafata. Ya, fa'aradu anhu thumma iltafata. Ya, sudah atau belum sini Pak? Belum ya? Belum. Yakin ya? Belum. Sudah Pak? Perasaan sudah? Enggak, saya lihat dari gerakan Bapak tadi langsung anu saya itu. Ya, perasaan sudah. Sudah Pak, sudah. Ya, ya. Mohon maaf ini catatan saya nulis Pak, cuma saya juga ragu-ragu gitu. Maka saya nanya, sudah? Ya baik, ya. Nah, semoga paragraf ini aja yang sudah Pak ya. Saya juga yakin sudah Pak. Tapi lanjut Pak, lanjut. Ya, baik ya. Makanya saya ragu-ragu Pak, ragu-ragu betul. Ya mohon maaf, catatan saya itu saya ada keraguan tadi Pak ya di catatan saya. Biasa pulang taklim begini, duduk di meja belajar, saya buka agenda ya untuk bulan depan udah saya tulis. Ya tulisan saya nampaknya ya error gitu ya, maksudnya enggak. Makanya saya jadi ragu-ragu juga, saya sendiri ragu-ragu. Dan saya yakin sudah. Baik, kita lanjut ya. Ya enggak apa-apa, semoga kian memperkuat. Nah kemudian Bapak, berbaliklah malaikat Israel tersebut menghadap wajah Nabi Ibrahim, fa idza huwa birrajulin. Ya, wajahnya Pak. Jadi malaikat Israel itu ya tercatat dalam kitab terkait malaikat, wajah paling seram itu malaikat Israel. Ini wajah asli, belum wajah ketika mencabut ruhnya orang yang fajir, pendosa. Kenapa? Mukanya ya malaikat Israel itu banyak, depan, samping, kanan, kiri, belakang, di telapak kaki. Itu muka telapak kaki. Ya, kalau kita kan telapak kaki biasa tuh. Untuk apa? Ini telapak kaki ketika mencabut nyawa ya pendosa atau kafir, orang-orang kafir. Itu dengan wajah yang ada di bawah telapak kaki. Itu Pak ya. Kemudian Bapak, bentuknya bagaimana? Malaikat Israel menjelma menjadi rajulin aswadin. Ya, rajul itu laki-laki Pak. Jadi bukan perempuan. Ya, menunjukkan kegagahan Pak. Ya, menjadi lelaki yang aswadin. Ya, hitam legam. Ya, hitam legam Pak. Qaimis sya'ar. Jegrik, rambutnya berdiri. Anak fang itu nggak ada apa-apanya Pak. Ini jegriknya ya. Sekarang ya kalau anak fang kan tubuhnya kayak kita Pak. Jadi kalaupun jegrik ya kita mungkin takut biasa aja. Lah malaikat mata kakinya itu Pak kalau samudra Atlantik ya diceburin ke samudra Atlantik, itu mata kakinya Pak ya masih di atas samudra Atlantik itu. Kepalanya di langit yang ketujuh itu Pak. Terus sayapnya ya itu satu sayap kalau dibentangan notok ujung timur ujung barat, gelap semua ini bumi. Itu Pak. Ya, demikian kisah sahabat yang rutin membaca surah Al-Ikhlas. Ketika meninggal dunia, ya penter langsung mendung. Nabi Muhammad kaget. Ya, malaikat Jibril melihat kaget Nabi Muhammad, kemudian mengabarkan, ya Nabi Allah, ya ada yang meninggal dari
umatmu. Ia pencinta surah Al-Ikhlas, ya, rutin ya membaca surah Al-Ikhlas. Tuh bapak-bapak, makanya bapak-bapak yang senang mau surah kulhu ya nggak usah dipayungin besok. Wah ini mah ya tambah seneng tambah kuat aja dah, kulhu terus yang dibaca ini ya. Ya makanya Al-Quran ya jadi dipetakan jadinya. 30 juz kulhu lagi gitu ya, enak Pak memang baca kulhu Allah itu. Lancar gitu ya. Ya jadi bapak ya kalau memang bisanya itu Pak nggak masalah, yang lain jangan usil gitu. Ini 2 rakaat kulhu lagi gitu, nggak apa-apa ya, sah sholatnya. Baik, nah kemudian bapak, malaikat itu sayapnya ada 600. Satu malaikat, satu sayap dibentangkan nutup langit ini Pak, ketutup ya. Lah kalau dibentangkan 700 Pak. Nah makanya bapak, di sini jegriknya itu rambut nggak bisa dibayangin Pak. Lah kalau tingginya 7 lapis langit tembus Pak, rambutnya sepanjang apa itu? Terus jegrik Pak. Ya Allah, saya nggak bisa ngebayangin itu Pak. Ya iya, kalau anak pang dia jegrikin rambut itu Pak bisa dipendekin jadi jegrik wajar, atau pakai apa tuh yang obat gitu ya, jegrik. Tapi bukan satu-satu, jegriknya di berapa berambut terus digulung-gulung gitu ya. Lah ini malaikat rambutnya jegrik ke atas, terus panjang jegrik, serem bener Pak. Ya kalau pendek jegrik biasa itu Pak, habis cukur gundul gitu ya. Nah kemudian malaikat ini juga Pak, matani rih ya, aswadi athyab, bajunya Pak hitam legam, kulitnya hitam legam, bajunya hitam legam, terus bau banget itu, bau banget. Ini bukan ngatain malaikat, bukan. Kenapa malaikat bisa begini? Ya nanti ada tujuannya. Kemudian yakhruju min fi itu pamun Pak, keluar dari mulutnya. Ya, apa itu? Wa manakhirihi lahibun nar wad duhon. Ya dari mulutnya Pak keluar api, keluar asap. Ya, ini mungkin bapak-bapak dalam hatinya, Ustadz lagi nakut-nakutin, lagi dalang nih Ustadz nih. Ya supaya kita pada sholat ini ya. Lah bukan nakut-nakutin ini Pak. Ini Nabi Ibrahim ya tidak berbohong, beliau menceritakan ini dan sumbernya dalil yang kuat, hadis yang sahih. Ya, jadi Bapak bukan kisah Israiliyat, bukan kisah yang dibuat-buat gitu ya. Ini benar. Dari mana kita taunya? Pak Gosya. Ya, jadi Bapak, ini tujuannya kenapa malaikat seperti sampai bau tadi dikatakan. Ya, nih Pak Gosya ala Ibrahim, Nabi Ibrahim ketika melihat itu Pak seketika pingsan. Pingsan Pak. Thumma afaqo. Thumma itu kata sambung sama dengan wa. Kalau wa dan, kalau thumma kemudian. Apa bedanya sama-sama kata sambung? Saya makan dan minum. Ada jaraknya enggak tuh Pak? Enggak ada kan? Belum cekutan aja udah minum biasanya. Belum begitu udah minum. Coba kalau kemudian Nabi Ibrahim pingsan, kemudian siuman, ya pulih, sadar, itu ada jeda nggak Pak? Ada. Ya nggak mungkin Pak orang pingsan klepek langsung sadar lagi itu. Ya, itu pingsanan lagi buat konten itu Pak. Ya, jadi ada jedanya. Kagetnya Nabi Ibrahim pingsan beberapa saat baru sadar. Waqad ada malakal maut ila suratihi al-ula faqal. Ya, kemudian Pak malaikat maut menjelma ke wujud aslinya. Ya, wujud asli yang tadi digambarkan, mukanya ada berapa tuh Pak, ya, depan, belakang, kanan dan sebagainya. Itu wujud aslinya malaikat, ya, malaikat Israel Pak. Kemudian Pak Pakol, ya malakal maut. Ya, ini Nabi Ibrahim yang bicara. Beliau udah siuman. Wahai malaikat maut, wahai Israel, lau lam yalqi al-fajir indal maut illa surata wajhika lakana hasbah. Wahai malaikat maut, enggak usah kamu cabut itu nyawa ruh orang pendosa. Ya, cukup dengan melihat wajahmu sudah selesai. Artinya apa? Hukuman buat mereka. Apa ini maksudnya? Menunjukkan dahsyatnya, seremnya malaikat maut itu. Cukup
ya padahal cukup, nggak usah kau cabut, kau bedol itu ruhnya, ya cukup kau tampakkan wajahmu seperti itu, udah selesai. Nah ini Pak, Nabi Ibrahim ini kan nabi yang bersih hatinya Pak, terpilih dari 140.000 nabi dan rasul. Nabi dan rasul tuh Pak. Terus terpilih beliau di 313 rasul saja tanpa nabi, maksudnya pilihan nih. Dan Nabi Ibrahim masih terpilih Pak di 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dan Nabi Ibrahim Pak masih terpilih di 5 rasul ulul azmi. Tuh, hebat banget Nabi Ibrahim, mentalnya kuat, hatinya bersih, makanya dijuluki Al-Khalil, kekasih Allah. Ya, tapi apa yang terjadi? Pingsan Nabi Ibrahim Pak. Beliau bahasanya suci, bersih, tapi melihat wujud malaikat Israel seperti itu pingsan. Lah bagaimana al-fajir, ya pendosa, ya, gini Pak nih gambaran analoginya. Ya, biasanya penjahat ketemu penjahat itu nyambung, ya. Pocong ketemu pocong itu nyambung, gitu Pak ya. Ya, tapi apa? Ini pendosa ketemu dengan suatu yang serem, wajah malaikat Israel. Ya, padahal dengan dosa-dosanya itu Pak, bahasa digambarkan dengan warna hitam dosa itu. Kalau digambarkan warna ya, pahala kebaikan warna putih bahasanya. Ya, nggak mampu itu Pak, nggak mampu karena saking apanya, seremnya wajah bentuk malaikat Israel pencabut nyawa, sehingga yang sejenisnya, jadi malaikat Israel itu ngikutin alur bahasanya Pak, kehendak Allah. Ya, kau hadir ke pendosa, maka Pak wujudmu seperti ini kata Allah, untuk ngimbangin. Ya kayak landak apa namanya, yang bisa apa, bunglon. Ya ke pohon yang coklat dia coklat, ke pohon yang putih dia putih, gitu Pak. Ya jadi Bapak, ya lagi-lagi saya katakan ini berlandaskan ya dalil dari hadis Rasulullah. Kita jangan mengatakan ini kisah Israiliyat, ini benar adanya Pak. Ya Nabi Ibrahim bapaknya syariat Islam. Kita ya banyak sekali mengikuti jejak langkah beliau. Makanya dijuluki bapaknya syariat adalah Nabi Ibrahim. Sehingga beliau membekali kita Pak, ya persiapkan diri. Artinya tidak mungkin juga kita bersih total Pak seperti Nabi Muhammad. Nah, kalaupun ya bersih total kayak Nabi Muhammad, ya sebelumnya bagaimana Nabi Muhammad ketika dicabut ruhnya, sakitnya tiada tara Pak. Ya, sakitnya tidak tara. Tapi pada saat itu bentuknya tidak seperti ini Pak. Ya, malaikat Israel nanti bentuk selanjutnya. Bagaimana kalau mencabut ruh orang yang baik, beda lagi Pak. Ya. Tapi paragraf selanjutnya saya ikuti paragraf yang ada. Kemudian Bapak, waruya an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Daud alaihi salam kana rajulan ghayyuran, bahwasanya Nabi Daud itu Pak lelaki yang pencemburu. Ya, ini bagus nih Pak, memiliki rasa cemburu. Cemburu dalam konteks apa? Di sini dikisahkan wa kana kharaja golakol abwaba, beliau suatu hari keluar dan kemudian beliau mengunci pintu. Ya, keluar mengunci pintu. Berarti dari dalam apa dari luar Pak? Dari luar. Ya, dari luar, keluar dari rumah terus mengunci pintu. Ya, dari dalam atau dari luar? Luar. Ya dari luar ya, masa dari dalam? Keluarnya dari mana dia? Ya. Nah, kemudian Pak golako hadzata yaumin wa kharaja Pak asyrafat imra'atuhu Pak idza hiya birajulin fiddar faqalat. Suatu hari beliau keluar meninggalkan istrinya dalam rumah. Nah, beliau keluar itu Nabi Daud dikunci dari luar. Artinya istrinya dikunciin di dalam. Bapak-bapak gitu Pak kalau keluar. Begitu. Ya Bapak mau keluar nih, misalnya ke pasar Mutiara Gading. Ya, mah masuk dulu sini, masuk. Ayah mau ke Mutiara Gading sebentar, mau belanja. Ya, terus dikunciin istri Bapak begitu. Wah. Udah kayak perbudakan gitu Pak ya. Wah, Bapak bisa ya perang bubat itu Pak, itu. Ya. Saya belum pernah Pak. Tapi ini Nabi Daud Pak, begini karakternya. Tadi kalimat goyuron. Goyuron itu artinya pencemburu banget. Bukan sekedar pencemburu biasa, banget. Kalau kita kan pencemburu Pak, kalau misalnya baca WA istri, sayang, ya gitu.
Ya, atau istri pencemburu pada kita gitu. Meski istri feelingnya tinggi Pak, ya namanya siapa? Maman. Ya, Maman siapa ya? ya, padahal si Mimin ditulis Maman gitu. Ya, oh Maman teman ayah. Lah ini ya apa namanya WA-nya begini gitu. Dia minta duit gitu. Kok teman minta duit? Oh iya, dia kemarin apa namanya anaknya jatuh sakit katanya. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak, kita biasa cemburu begitu tuh. Ya, ketika udah melihat bukti, tapi Nabi Daud sebelum ada kejadian ya luar biasa. Lah istri beliau dikunci di dalam rumah, Pak, dan istrinya Pak manut taat. Itu sebabnya, Pak. Nah, istri-istri kita ini tahu sendiri, Pak. Ya, coba-coba begitu. Bapak ntar pulang nih, mulai malam ini aku ngikutin Nabi Daud. Ya. ya. Ya, mau ngapain ya gitu. Aku ngikutin beliau, mencegah segala sesuatu yang enggak kita inginkan terjadi. Maksudnya kalau aku keluar kemana-mana, kalaupun aku sholat maghrib dan sholat isya di masjid rumah, kamu akan aku masukin ke rumah, aku kunci dari luar. Wah Pak, langsung ngaji sama siapa lo gitu. Ya Ustadz Tajudin, emang Ustadz. Wah ya pokoknya Pak rame pokoknya gitu. Nah jadi Bapak ya, tapi Pak ya enggak semua istri Nabi begitu manut. Ya Nabi Lut istrinya coba itu bangor banget Pak. Ya, Nabi Lut istrinya ya bangor banget itu. Jadi ya enggak semua juga istri Nabi seperti ada. Tujuannya apa? Untuk pelajaran buat kita gitu. Kalau ada yang diuji dengan istri yang susah diatur, sudah ada Nabi. Bagaimana menyikapinya? Masih bisakah diomongin dengan dinasihati dengan ucapan? Kalau tidak bisa, Nabi Lut istrinya dijungkir balikan. Ya, astronot di zoom dengan alat yang canggih dari antariksa sana di daerah Yordan. Kita juga bisa Pak lihat di YouTube. Ya, ada manusia kepalanya di bawah, kakinya di atas. Bangunan-bangunan atapnya di bawah, pondasinya di atas. Kaum Sodom. Tulis aja Pak kaum Sodom itu di Google Map atau apa itu. Nanti keluar semua itu. Itu ya. Termasuk istrinya Nabi Daud, Nabi Lut di situ, ya. Makanya bahasa Arabnya orang homo liwato diambil dari Lut itu Pak, kisah Nabi Lut gitu ya. Naudzubillah, summa naudzubillah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita dan keluarga besar kita. Ya, jadi bahaya Bapak. Makanya perhatikan anak-anak, ya, perhatikan anak-anak. Saya pernah Pak waktu di pondok dulu ya mendapati santri homo. Kemudian saya interogasi dari pagi ya ketemu pagi lagi 23 orang langsung diusir. Interogasi itu Pak saya. Ya itu kerjaan saya Pak di pondok, interogasi kejahatan-kejahatan itu. Ya pakai sampai sampul luar biasa Pak. Dari pagi ketemu pagi Pak. Karena Pak nyambung terus. Kamu dengan siapa? Ya nggak ngaku. Ada caranya Pak supaya ngaku. Ya kemudian apa ngaku? Dipanggil lagi. Kamu dengan siapa? Di mana kejadiannya? Di kamar mandi dan sebagainya. Gitu Pak. Ya penyakit ini menular Pak. Naudzubillah, naudzubillah. Ada bapak-bapak di sini yang seneng laki-laki? ya ini Pak Ustadz apa baik? Ya maksud saya Pak kalau ada ya berhentilah. Ya kenapa? Akan nular. Ya akan nular Pak ke anak-anak nanti. Gitu ya. Baik. Ya kita saling ingetin Pak. Ya jangan sampai itu terjadi. Kemudian Bapak, ini Nabi Daud ya ketika keluar pergi dikunci rumah, enggak taunya Pak beliau pulang ya. Mohon maaf, masuk dulu laki-laki, istri beliau kan di kamar utama ya, kamar pribadi suami istri Nabi Daud dan istrinya. Tapi enggak taunya Pak di ruang tamu ada lelaki. Pakolat man adkhala hadar rajul ya la in ja'a Dauda la yuqiyanna minhu inaun. Hei lelaki, siapa yang memasukkan kamu? Enggak kenal ini istrinya, istri Nabi Daud dengan laki-laki ini. Pintu masih dikunci. Siapa yang memasukkanmu ke rumahku ini? Kalau Daud suamiku tahu, habis kamu. Ya itu tempat air bisa dilempar ke wajahmu gitu. Ya bahasa Pak orang marah gitu. Paja'a Daud paroahu. Istrinya lagi ngomong begitu, Daud Pak buka kunci di depan kotak-kotak masuk. Nah kemudian ketika beliau masuk Pak Qol, man anta,
Wah, Nabi Daud Pak langsung ya murka Pak. Man anta? Siapa kamu? Faqal, laki-laki itu menjawab Pak, annalladzi la ahabbu al-muluk. Saya adalah orang yang tidak akan pernah lari dari para raja. Gitu. Artinya dari penguasa Pak, enggak takut sedikit pun. Wala yamna'uhum minni al-hijab, dan tidak ada satu pun yang mampu menghalangiku dari apapun. Tuh Pak, ini jawaban laki-laki tersebut. Faqal, nih Pak, kalau hati sudah tajam, ya namanya Nabi Pak, hatinya udah ya terolah tajam gitu Pak ya. Ucapan laki-laki itu langsung direspon. Fa anta wallahi, kalau begitu demi Allah, idan anta malakul maut, kalau gitu kamu adalah malaikat maut, malaikat Israel. Tuh Pak, ya ini kalau hati udah tajam Pak, sebelum kejadian pun udah ngerasa kita. Makanya penting sekali membersihkan hati. Ya dengan apa? Zikrullah, banyak berzikir. Gitu. Betul Pak, betul. Enggak mesti kiai, enggak mesti ustadz. Siapapun dari kita yang zikirnya rajin, rutin pagi sore atau kapanpun, bahkan di kendaraan zikir dan sebagainya. Nanti Allah Pak, ya bahasanya kayak urat, ya itu connect, ya menjalar kayak sel-sel itu. Ada kejadian di depan misalnya, itu udah berasa Pak dari jauh-jauh. Bahkan sebelum berangkat kerja, saya jangan kerja, perasa saya nggak enak, begitu Pak. Ya kalau di sinetron kan Pak biasanya ya anaknya di mana-mana kecelakaan, emaknya lagi bawa gelas jatuh, pranang. Wah ada apa ini syarat nih, gitu kan ya? Ya itu Pak. Nah kita ini udah pada tua, udah 40 ke atas, 50. Anak-anak kita itu butuh Pak, ya butuh orang tua yang bertuah, butuh orang tua yang mantep. Anak kita merantau di mana, ya kita Pak hendaknya semakin berwibawa dari penampilan, dari ucapan, bahkan apa Pak, dari perasaan, getarannya itu udah berbeda. Gimana caranya? Semakin tua Pak, kita banyakin zikir. Ya bener ini Pak, mohon maaf saya bukannya ngajarin, saya sendiri ya masih belajar gitu ya, masih belajar. Dan itu betul Pak. Ya, ini orang sebentar lagi akan jatuh ini. Ya, ditinggal beneran jatuh Pak. Gitu. Ini orang sebentar lagi akan jatuh nih. Ya, akan jatuh nih orang. Ya, jatuh. Jatuh beneran Pak. Itu udah ada insting Pak. Dari mana? Itu bukan puasa misalnya 30 hari. Enggak. Ya, zikir aja, zikir terus. Ya, Bapak nih, nampaknya habis ini saya dapat duit nih. Oh Pak, udah ada insting. Allah kasih nanti ke sanubari kita, pakai hati kita. Gitu ya. Nah jadi Bapak, Nabi Daud ini tajam betul hatinya. Kemudian apa? Kamu adalah malaikat Israel, gitu Pak. Wa zammala Daud alaihissalam makanahu. Seketika Pak, yang pertama Nabi Daud ini pencemburu, marah kepada laki-laki itu, berubah langsung, wahai istriku, dan dirinya sendiri merapikan tempat itu Pak, dihiasi, dibersihin, dirapikan semua, ditata. Kenapa? Menyambut tamu agung, malaikat maut. Tuh Pak, ya. Kenapa? Karena memang wujudnya wujud yang tampan. Coba kalau wujudnya seperti yang tadi ke Nabi Ibrahim, ya pingsan Pak, sama Nabi Daud juga. Nah jadi Bapak, ya kita berharap nanti malaikat maut datang ke kita wujud yang tampan, sampai-sampai kita bisa tersenyum gitu. Ya kemudian orang yang masih bertanya, wahai saudaraku, tetanggaku, temanku, apa yang kau lihat? Sebegitu indah wajahmu ketika meninggal dunia, maksudnya gitu ya. Ya pastinya apa? Malaikat yang berwajah tampan, ditambah bidadari yang cantik, itu Pak. Karena dalam hadis dijelaskan seperti itu, terutama mereka yang berjuang di jalan Allah kemudian gugur. Wah, itu malaikat Pak, tampan, wangi, ya kemudian bidadari berhamburan dari surga. Bapak-bapak kalau lihat wanita cantik dah gitu, gimana? Senyum nggak kira-kira? Meskipun dia nggak lihat Bapak senyum gitu, emang nggak lihat Bapak senyum nggak kira-kira? Senyum Pak, ya pokoknya udah nyiapin senyum itu. Kok nggak nengok-nengok ke saya ya gitu. Nah jadi Bapak, ya hendaknya kita menyiapkan diri. Semoga Allah perkenankan kita bisa menatap wajah malaikat yang lembut, yang adem, yang enak. Ya, baik. Kemudian Pak, wa amma al-muti fa innahu yarahu fi ahsani surati wa ajmaliha. Adapun jika orang yang muti itu apa artinya? Ya orang yang taat
taat, ya, atau ayutiu mutian, arti orang yang taat, tunduk patuh atas perintah Allah. Maka ketika meninggal dunia dia akan melihat malaikat maut Israel, maksudnya dalam bentuk yang sangat ganteng sekali, sangat tampan sekali. Ya, Pak Qadruya Ikrimah an Ibni Abbas. Nah ini dalilnya Pak, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ya, lagi-lagi Nabi Ibrahim, anna Ibrahim alaihissalam kana rajulan goyuron wa kana lahu baitun yata'abbadu fihi fa idza kharaja aglaqahu fa raja'a dzata yaumin fa idza bi rajulin fi jawfil bait faqala man adkhalaka dari faqala adkhalnai ya adkhalainaha rabbuha faqala anna rabbuha faqala adkhalatha min man huwa amlaka biha minni wa minka faqala man anta minal malaikah faqala ana malakul maut qal hal tastati'u antarini suratal lati takbidu fiha bi ruhil mu'min. Nah, jadi Pak, lagi-lagi kisahnya hampir mirip. Ini malaikat Israel ternyata senang silaturahmi Pak. Itu maksudnya ngunjungin. Ya memang gitu tugasnya Pak. Jadi malaikat Israel itu tugasnya jemput bola. Setelah apa? Ranting daun-daun di pohon Sidratil Muntaha jatuh rontok. Di setiap daun tertulis nama seluruh makhluk Allah yang bernyawa. Nama kita semuanya nih. Ya, kalau memang Pak di antara kita yang namanya sudah jatuh dari pohon daun ya, dari daun Sidratul Muntaha, tinggal nunggu waktu. Ya, tinggal nunggu waktu Pak. 100 hari, 40 hari, 30 hari, 7 hari, 3 hari, 1 hari, dah meninggal dunia besoknya. Itu Pak. Nah, ketika daun di pohon Sidratul Muntaha jatuh, ya misalnya A, udah Pak, malaikat Israel udah siap-siap sipulan. Nah kemudian Pak, tapi tidak langsung del, itu ada 100 hari Pak terhitung. Ya bagi orang yang beriman, hatinya bersih, dia udah bisa menangkap Pak. Seperti Imam Al-Ghazali, ya pengarang kitab ini, sudah tahu Pak, aku akan meninggal. Gitu. Di hari hanya beliau mandi dulu Pak, wudu dulu, mengkafani jasadnya. Gitu. Sampai kemudian di ujung kepala itu, bagaimana mungkin bisa Pak? Maka beliau minta kepada Imam Ahmad, tolong kafani aku kalau aku sudah mati. Ya langsung Pak. Tuh, jadi orang-orang itu waliullah tuh Pak. Waliullah itu Pak, kalau udah ketahuan manusia, udah selesai. Ya, waliullah itu nggak pengen diketahui manusia. Makanya kalau sekarang banyak ngaku waliullah, gitu. Ya ilmunya ada Pak, jangan asal waliullah. Nah kalau wali murid ngaku saya wali murid, saya wali santri. Kenapa? Bayaran masalahnya nanti. Kalau nggak ngaku, nah ini anak siapa ya? Au gitu. Nah kalau waliullah itu gitu Pak. Kalau ada orang bilang waliullah dia waliullah, Pak, bukan begitu karakter waliullah. Ya waliullah itu nggak mau diketahui oleh khayalak Pak. Bahkan bisa jadi ada orang gila, dibilang orang gila itu waliullah. Kalau dia diketahui kamu adalah waliullah, yang tahu itu sesama wali Allah. Ya, nah kalau udah ketahuan, bahkan dia bisa jadi kamu kenapa ngasih tahu yang lain? Kemudian udah Pak pergi, ya Allah matikan aku. Begitu Pak minta. Itu bukan 1 2 Pak, dari zaman para ulama-ulama soleh sampai sekarang waliullah yang udah ketahuan langsung wahai Allah panggil aku sekarang. Ya, dah meninggal dunia Pak. Itu. Meninggal dunia nggak gantung diri nggak apa gitu. Nah, begitu Pak ya. Makanya mohon maaf warga Bumiagara Blok G jangan ngaku-ngaku waliullah. Ya malu ya. Ya ntar beli sorban warna hijau, gamis warna hijau, tas B segede-gede bola begitu ya. Kemudian yang beli foto-foto wali-wali itu ya wali songo di rumahnya. Kemudian beli minyak wangi yang menyengat gitu, yang baunya minta ampun gitu ya. Pokoknya nuansa wah gitu. Ya lagunya nggak semenggah banget. Sama ngeliat orang begitu Pak muak. Ya nggak tahu, mohon maaf Pak. Ya seingat saya sebelum pernah Pak tunduk dan datangi rumah orang-orang begitu gitu. Ya kenapa? Udah tahu ilmunya Pak, udah belajar babnya gitu ya. Ya bisa dipahami Pak ya. Jadi jangan gampang-gampang dibodohi. Kemudian Bapak-bapak, Nabi Ibrahim rumahnya didatangi oleh malaikat Israel dan beliau sama
di sini dikatakan rojulan goyuron, orang yang sangat pencemburu. Setiap beliau keluar dari rumahnya, ya, kemudian beliau kunci pintu rumahnya. Suatu hari beliau pulang ke rumahnya, kemudian beliau buka pintu rumahnya di Jawfil Bait. Jawf itu di dalam, Pak. Ya, dalam mulut, jawab nih namanya. Ini Jawful Bait, dalam rumah. Kemudian beliau, Pak, ya, bertanya kepada orang tersebut, laki-laki tersebut, siapa kamu? Siapa yang memasukkan kamu ke dalam rumahku? Ya, kemudian yang memasukkan ke dalam rumahmu adalah pemilik rumah ini. Lah, siapa? Kan aku sendiri, gitu, Pak. Ya, intinya malaikat maut jawab seperti itu, Pak. Nah, kemudian baik, sekarang ya, kalau kamu mengatakan pemilik rumah, oke, intinya Pak, bahasa gitu ya. Ini karena memang beliau ini, Pak, Nabi Ibrahim dan malaikat maut ini sudah boleh dibilang sudah akrab, Pak, karena pertemuan yang sebelumnya, Pak. Jadi beda momen nih pertanyaan antara Nabi Ibrahim kepada malaikat Israel ketika mencabut ruh orang pendosa dengan yang orang baik. Ya, intinya sudah akrab sebenarnya, Pak. Kemudian ada khol naiha man huwa amlaka biha minni wa minka. Akhirnya malaikat laki-laki itu jujur, Pak. Wahai Ibrahim, yang memasukkan aku ke dalam rumahmu ini adalah yang menggenggam dirimu dan menggenggam diriku. Begitu, Pak, jawabannya. Kemudian Pakol man anta minal malaikah. Baik, sekarang aku tahu kamu adalah malaikat. Tapi malaikat apa? Malaikat siapa? Karena kan malaikat banyak, Pak. Kemudian dijawab, qol ana malakul maut. Saya adalah malaikat maut, Israel. Wow, Pak. Qol, oh ya, baik. Wahai Israel, sebagaimana aku telah bertanya pada dirimu tentang wujudmu ketika mencabut orang pendosa, sekarang hal tastati'u antarini surata allati takbidu fiha ruhal mu'min. Sekarang aku minta kau menunjukkan, menampakkan wajah aslimu, wujud aslimu ketika mencabut ruhnya orang beriman. Qol na'am. Tuh, jawabnya langsung, Pak. Siap. Kenapa? Karena ya tentu bisa digambarkan berbeda, nggak menakutkan. Baik, wahai Ibrahim, Pak Arodo Ani. Kemudian beliau berpaling sebentar, Pak. Arti berbalik badan. Pak Arodo thumma iltafata fa idza huwa bisyabin. Ya, kemudian membalikan lagi wajahnya, ketemu wajah Nabi Ibrahim. Kemudian wujudnya, Pak, ya pemuda. Ya, wujudnya pemuda, Pak. Fadzakara min husni wajhi. Kemudian Pak Nabi Ibrahim menggambarkan wajahnya begitu tampan, wa husnu siyabihi, bajunya begitu indah, wa tibir rihihi, dan kemudian Pak harumnya sangat harum. Faqal ya malakal maut law lam yalqi al mu'mina indal mauti ila surataka kana hasbah. Wahai malaikat maut, enggak usah kau cabut nyawa orang beriman, cukupkan kau tampilkan wajah aslimu yang begini nih, maka cukup sudah. Jadi melihat ketampanannya, Pak, tapi nggak pingsan Nabi Ibrahim. Ya karena itu tadi, Pak, saya katakan ya bahasanya gondorwo ketemu gondorwo itu nggak, logikanya, Pak, nggak mungkin pingsan karena sejenis, senyawa. Nah di sini Nabi Ibrahim bersih, malaikat itu bersih, connect itu, Pak, connect. Tadi ya wujud malaikat Israel buruk sekali, Nabi Ibrahim terang sekali. Maksudnya apa? Mantap. Tapi karena jeleknya udah sangat, nggak kuat, Pak. Itu yang suci, yang bersih Nabi Ibrahim. Ya, apalagi kalau kotor, ya, maksudnya pendosa, fajir. Di sini, Pak, wahai malaikat maut, kalau kau tampakkan wajahmu seperti ini di hadapan orang yang sakaratul maut dari orang beriman, cukup kiranya. Maksudnya apa? Dia akan pergi, ruhnya tercabut. Kenapa? Saking pengennya berjumpa denganmu, bersama denganmu, keluar sendiri bahasanya itu ruh. Nggak usah dicabut, sudah akan keluar dengan sendirinya. Kenapa? Siapa yang tidak ingin bersama denganmu, wahai malaikat maut? Begitu indah tampannya, gantengnya, wanginya kamu, gitu, Pak. Ya gambarnya, Pak, yang lihat wanita cantik pengen tahu di mana rumahnya, yaitu, Pak, ya, anak siapa, ya kalau udah nampaknya udah punya suami, suaminya siapa, ya, begitu. Ya diikutin gitu, Pak. Ya bahasanya terpikat. Nah, jadi Bapak, sekarang kita sudah paham kondisi dari dua malaikat
maksudnya kondisi dua bentuk malaikat ketika mencabut ruh yang mukmin atau yang fajir. Wa minha musyahadatul malaikain al-hafizain qala Wahib balagona annahu min mayyitin yamutu hatta yataraahu lahu malakan al-katibani amalahu fa in kana mutian qala lahu jazakallahu anna khairan parubba majlisin sidqin ajlas tanah wa amala solihan ahdor tanah. Nah, jadi Bapak, selanjutnya kalau orang beriman, apa yang mereka lihat? Mereka melihat dua malaikat yang menjaga, yaitu malaikat Raqib dan Atid, Pak. Ngapain? Ya, menampilkan catatan-catatan. Kalau orang beriman, wahai fulan, terima kasih, Allah telah membalasmu dengan balasan kebaikan. Sekarang kau akan ditempatkan di tempat majlis gitu ya, di tempat duduk, maksud di tempat pembaringan yang sangat indah, dan amal baikmu ahdor tanah, ya hadir menemanimu. Nah, jadi Bapak, amal baik kita itu nanti menjelma seperti ya maksudnya orang ganteng yang menemani kita. Itu amalan tahapan selanjutnya. Baik Bapak, sampai di sini. Nanti masih pada bahasan, masih ada sedikit ya 1, 2, 3 paragraf. Nanti baru kita ya kemudian masuk pada fi bayanil qabri wa su'alihi, penjelasan tentang alam kubur dan pertanyaan yang ada di dalamnya. Baik, sampai di sini Bapak, ada pertanyaan mungkin di dalam tema atau luar tema? Bisa dipahami? Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Bapak-bapak, bisa mengingatkan kita untuk kian lebih dekat, merapat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah panggil kita ya, yang keluar dari lisan kita ada kalimat tauhid, qaulu tsabit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf kalau dalam ucapan saya dan Quran yang didengar, demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun. Wabil khusus Bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini dan umumnya yang mendengar di luar sana, saya hanya berusaha menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah serta perkataan ulama yang soleh dalam rangka tawasau bil haq wa sabar. Semoga kita dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ij'al simana hadza syu'an mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suman. Ya Allah, barik lana balligh maqasidana. Ya Allah, ikhtimna bi husnil khatimah waj'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikbir lana ya Allah dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shigara. Ya Allah, ij'al hadhil qarya Ciketing Mustika Jaya Bekasi aminatan thayyibatan wa anta ghafur warzuq ala minats thamarat man amana min bika wal yaumil akhir wadfana al ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar waz zalazil waz zina wal riba wal mian was sual fitan ma zahara min wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ijma'na ma habibina sayyidina Muhammadin al-Mustafa fi jannatikal ula wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa tahiyyatu man alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.